Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dari kelas 1A Pagi semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menulis, menuangkan kreativitas. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian menulis. Nah, sedikit ulasan bahwasanya menulis pada zaman dahulu itu berbentuk sebuah gambar. Contohnya pada zaman dahulu, pada zaman Mesir kuno, di mana orang-orang pada zaman tersebut menggunakan tulisan hieroglif atau tulisan berbentuk gambar. Contohnya yaitu seperti pada peninggalan Candi Borobudur, yang dimana pada bangunan tersebut banyak tulisan-tulisan berbentuk sebuah gambar yang menceritakan keadaan pada zaman tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, maka muncullah tulisan berbentuk sebuah aksara pada 5.000 tahun yang lalu. Jadi menulis ini adalah salah satu kegiatan membuat sebuah catatan, informasi, ataupun sebuah cerita dalam sebuah bentuk aksara, yang dimana ketika kita ingin melakukan kegiatan menulis tersebut, kita membutuhkan beberapa alat yang akan dibutuhkan, yakni berupa pena, pensil, dan lain sebagainya. Namun dengan canggihnya zaman sekarang, kita dapat menggunakan HP, laptop, ataupun komputer untuk melakukan kegiatan menulis. Menulis ini juga merupakan salah satu kegiatan mengungkapkan kreativitas ataupun gagasan yang dituangkan ke dalam sebuah bentuk bahasa tulisan, atau bisa disebut juga dengan karangan. Karena pada dasarnya si penulis menuangkan segala ide, gagasan, opini, pikiran, dan keinginannya ke dalam tulisan tersebut. Adapun beberapa pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian menulis menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana menyatakan bahwasanya menulis ini adalah salah satu kegiatan menuangkan gagasan, opini, ataupun ide ke dalam sebuah rangkaian kalimat, yang dimana kita juga menulis juga merupakan kegiatan untuk membuat sebuah huruf dengan menggunakan pena ataupun pensil, menyampaikan pikiran ataupun pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Yang kedua yaitu menurut Hargrove dan Potit, yang mana mereka menjelaskan bahwasanya menulis ini adalah salah satu upaya menggambarkan pikiran, gagasan, dan ide ke dalam sebuah bentuk simbol, yang dimana simbol ini adalah salah satu sistem bahasa tulisan yang digadang-gadangkan sebagai sarana komunikasi, atau simbol juga bisa disebut sebagai huruf. Contohnya yaitu seperti A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu menurut Tarigan pada tahun 1986 ke-15, bahwasanya menulis ini adalah salah satu upaya menyampaikan ide ataupun pikiran ke dalam sebuah bentuk tulisan sebagai media penyampaiannya. Menulis juga merupakan salah satu kegiatan membuat sebuah lambang-lambang grafis yang sudah diketahui oleh masyarakat itu sebagai bentuk tulisan. Yang keempat yaitu menurut Lasa HS di dalam bukunya yang berjudul Menulis, bahwasanya menjelaskan menulis sesederhana kita melakukan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Lasa HS juga memberikan sebuah tips kepada seorang penulis, bahwasanya penulis dapat dikatakan sebagai penulis yang baik jika memiliki
daya analisis, kualitas dan kuantitas bacaan dan penghayatan yang baik pula. Selanjutnya yaitu tujuan menulis. Yang pertama yaitu untuk memberikan sebuah informasi, yang dimana hasil dari sebuah karangan yang telah dibuat oleh seorang penulis itu berisikan sebuah informasi ataupun pengetahuan yang harus dipahami oleh si pembaca, atau sebuah karangannya itu bisa disebut sebagai berita atau informasi yang harus diketahui oleh seorang pembaca. Yang kedua yaitu untuk membujuk, yang dimana penulis harus bisa meyakinkan, membenarkan dan membetulkan bahwasanya yang dituliskan oleh si penulis itu adalah suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu untuk mendidik, yang dimana sebuah karangan yaitu pasti berisikan tentang wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya untuk dipahami oleh si pembaca sebagai bahan pendidikan. Yang keempat yaitu untuk menghibur, yang dimana seorang pengarang atau penulis membuat sebuah tulisan ataupun karangan hanya bertujuan untuk menghibur saja. Selanjutnya yaitu ada fungsi menulis. Yang pertama yaitu sebagai penataan, yang dimana tulisan ini memberikan sebuah gambaran kepada si pembaca tentang sesuatu hal. Yang kedua yaitu sebagai pengawetan, yang dimana apa yang telah dituangkan oleh seorang penulis, apakah berupa opini dan lain sebagainya, itu harus diawetkan melalui tulisan tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai penciptaan, yang dimana sebuah tulisan yang telah dibuat oleh seorang penulis bisa atau sebuah karangan bisa disebut sebagai salah satu penciptaan dari seorang penulis. Yang selanjutnya yaitu sebagai penyampaian, yang dimana penulis bisa menyampaikan semua keinginannya, semua pikirannya, semua idenya akan disampaikan pada tulisan tersebut. Setelah itu pembaca bisa menerima penyampaian yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat menulis. Yang pertama yaitu material. Seorang penulis akan memiliki honorier atau timbal balik dari aktivitasnya berupa sebuah upah. Yang kedua yaitu non-material, di mana seorang penulis akan merasakan kepuasan batin setelah mengekspor dirinya untuk menuangkan ide-ide yang telah ia miliki kepada tulisan ataupun karangannya. Yang ketiga yaitu popularitas, di mana seorang penulis akan terkenal dengan tulisannya, akan terkenal dengan ide-ide yang telah diberikannya kepada si pembaca, dimanapun pembaca berada, dimanapun seorang penulis itu berada, seorang penulis itu akan tetap terkenal dengan karya-karyanya yang telah dibaca oleh si pembaca. Selanjutnya yaitu teknik menulis. Yang pertama yaitu jenis tulisan. Seorang penulis harus menentukan jenis tulisan apa sih yang akan dituangkan, yang akan dituliskan ke dalam karyanya. Apakah berupa opini, apakah berupa fakta atau imajinasi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pertimbangan pembaca, atau bisa disebut juga dengan respons secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu orientasi publik, yang dimana orientasi publik ini berisikan tahapan untuk menentukan target pembaca. Contohnya pada zaman sekarang banyak pembaca-pembaca yang lebih
tertarik dengan bacaan yang berisikan sesuatu yang romantisme ataupun sesuatu yang sangat menggalaukan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menentukan tema dan ide tulisan. Jadi tema dan ide tulisan ini berisikan pokok pikiran. Apa sih yang akan penulis bahas dalam sebuah karangannya, kayak begitu. Terus yang kelima yaitu mengembangkan ide, yang dimana seorang penulis akan mengembangkan idenya berupa topik yang akan dibahas, rincian-rincian yang telah penulis tentukan akan dituangkan ke dalam sebuah karangan tersebut. Yang keenam yaitu unsur tulisan, yang dimana unsur tulisan ini berisikan gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana sebagai media untuk membedakan bahwasanya bahasa itu apakah baik digunakan atau tidak baik. Yang ketujuh yaitu gaya tulisan, yang mana gaya tulisan ini berisikan tanda pengenal seorang penulis ke seorang pembaca. Jadi gaya tulisan ini berisikan ciri khas dari seorang penulis. Misalkan ada dua penulis nih. Yang pertama yaitu penulis A, yang kedua penulis B. Yang dimana penulis A ini menciri khaskan dirinya dalam sebuah karyanya selalu berisikan tentang sesuatu yang realistis. Dan penulis yang kedua yaitu penulis B berisikan menciri khaskan dirinya menuliskan sebuah karangan yang bersifat misalkan romantisme. Nah, seperti itu. Yang kedelapan yaitu ejaan, yang dimana ejaan ini merupakan penggambaran bunyi bahasa dalam sebuah tulisan atau bisa disebut juga penggunaan tanda baca. 9 yaitu penyuntingan, yang dimana penyuntingan ini berisikan sesuatu yang harus dibetulkan. Seorang penulis harus membetulkan sebuah karangan yang dianggap kurang sempurna agar menjadi lebih indah. Ketika seorang penulis sudah selesai membuat sebuah tulisan ataupun karangannya, penulis tersebut akan menyunting kembali, akan melihat kembali bahwasanya apa yang dia tulis itu apakah sudah sempurna ataukah ada yang kekurangan. Nah, jika ada yang kekurangan, maka seorang penulis tersebut akan membenarkan, akan menyempurnakan tulisannya agar menjadi lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih enak dibacanya oleh si pembaca. Nah, mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.